Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini adalah Husnul Khotimah. Husnul Khotimah adalah akhir yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal. Ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat, serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi ini. Husnul Khotimah sebagai cita-cita mulia tertinggi dalam Islam, merupakan harapan setiap muslim untuk mengakhiri kehidupan dengan penuh kebaikan, takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian yang berakhir dengan husnul khotimah menjadi bukti kesungguhan seorang hamba dalam menjalani kehidupan dunia, serta mempersiapkannya dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah bukan hanya sekedar impian yang jauh dari realitas, tetapi juga pijakan yang kokoh bagi kematian yang berakhir dengan husnul khotimah, mengingatkan kita akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Setiap ibadah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan merupakan investasi untuk mencapai husnul khotimah yang menjadi kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya. Teman-teman hadirin yang berbahagia, keadaan seseorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, seorang hamba yang soleh sangat merisaukan. Mereka melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah sampai meninggal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim berserah diri. Ali Imran ayat 102. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Ash radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kemudian beliau SAW berdoa, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu. Teman-teman sahabat muslim, itulah pentingnya kondisi tutup usia. Sementara itu, kondisi seorang pada detik-detik terakhir kehidupannya ini tergantung amal perbuatan pada masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya kemungkinan, maka insya Allah akhir hidupnya baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentunya kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menjoliminya meskipun sedikit. Mengingat pentingnya masalah ini, dalam keharusan memperhatikannya, maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya,
maka Allah memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal solih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Miji. Sahabat Muslim, husnul khotimah memiliki beberapa tanda. Di antaranya ada yang diketahui oleh hambanya yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hambanya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, berupa ridho Allah sebagai anugerahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Fusihat ayat 30. Sahabat Muslim, kabar gembira ini diberikan saat sakaratul maut, dalam kubur dan ketika dibangkitkan dari kubur. Sebagaimana dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud? Adalah benci kematian? Kita semua benci kematian. Rasulullah menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi, seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridho Allah serta surganya, maka ia akan bertemu Allah. Dan sesungguhnya, orang kafir apabila diberi kabar dengan azab Allah dan murkanya Allah, maka ia akan membenci untuk bertemu Allah. Dan Allah pun membenci bertemu dengannya. Sahabat Muslim, mengenai makna hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, maksud dari kecintaan hamba untuk bertemu Allah, yaitu ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karenanya, ia tidak senang tinggal terus-menerus di dunia, bahkan siap meninggalkannya. Sedangkan makna kebencian adalah sebaliknya. Imam Nawawi berkata, secara syariat, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah saat sakaratul maut, saat taubat tidak diterima lagi. Ketika itu, semuanya diperlihatkan bagi yang sedang sakaratul maut, dan akan nampak baginya tempat kembalinya. Sahabat Muslim yang dicintai Allah, ada beberapa tanda husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah banyak yang telah disimpulkan oleh para ulama dengan penelitian terhadap nas-nas yang terkait. Di antaranya, 1. Mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Yang kedua, meninggal dengan kening berkeringat. Berdasarkan hadis riwayat Buraidah bin Al-Hashib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Yang ketiga,
meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang keempat, mati syahid di medan jihad di jalan Allah, atau mati saat menempuh perjalanan untuk berperangan di jalan Allah. Mati karena tertimpa sakit taun, atau mati karena tenggelam. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda, "Siapakah orang yang syahid menurut kalian?" Para sahabat menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, orang yang mati syahid dari umatku sedikit." Mereka bertanya, "Kalau begitu, siapa wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit taun, maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid." Yang kelima, karena tertimpa reruntuhan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Orang yang mati syahid ada 5, yaitu orang yang mati karena penyakit taun, sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang terkena runtuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah." Yang keenam, tanda husnul khotimah yang khusus bagi wanita ialah meninggal saat nifas ataupun meninggal saat sedang hamil. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih dari Ubaidah bin Ash-Syamit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa syuhada di antaranya. Dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Yang ketujuh, meninggal karena terbakar dan radang selaput dada. Sebagai dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah menyebutkan macam-macam orang yang mati syahid, termaksud orang-orang yang terbakar. Demikian pula orang yang meninggal lantaran menderita radang selaput dada, yaitu bengkak yang meradang, nampak pada selaput yang ada di dalam bagian tulang-tulang rusuk. Adapun hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Yang kedelapan, di antara dalil yang menjelaskan jenis kematian syahid yang lain adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Yang kesembilan, meninggal karena sedang ritbah atau menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasar hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW bersabda,
berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa berserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya dan ia terjaga dari fitnah. Yang ke-10, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah karena mencari wajah pahala Allah kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah kemudian ia menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian beberapa tanda husnul khotimah yang telah disimpulkan dari berbagai nas. Syekh Muhammad Nasyaruddin Al-Albani mengingatkan hal itu dalam kitab beliau Alhamul Janaish. Akan tetapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa terlihatnya salah satu di antara tanda-tanda itu pada satu mayit bukan berarti dia pasti menjadi penduduk surga. Namun diharapkan itu sebagai pertanda baik baginya. Sebagaimana jika tanda-tanda itu tidak pada satu mayit, maka janganlah divonis bahwa seorang itu tidak baik. Semua ini merupakan masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab husnul khotimah. 1. Faktor terpenting yaitu terus istiqomah melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Allah. Intinya ialah meneladani tauhid, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan segera bertaubat dari perbuatan haram yang melumurinya. Tindakan yang diharamkan adalah syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran An-Nisa ayat 48. Yang kedua, hendaknya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh agar diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa. Yang ketiga, hendaknya mengerahkan segala kemampuan dalam memperbaiki diri secara lahir dan batinnya. Niat dan maksud diarahkan untuk memperbaiki diri. Ketentuan Allah dalam alam ini telah berlaku. Allah memberikan taufik kepada orang yang mencari kebenaran. Allah akan mengokohkannya di atas al-haq serta menutup amalnya dengan al-haq itu. Sahabat muslim yang dicintai Allah, semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, diterima Islam dan imannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.